Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal yang telah kalian kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Langsung saja kita mulai pada soal pertama. Nah, setelah kalian mengamati video yang berisi mengenai berbagai macam sifat-sifat dari seorang individu, ada yang berambut lurus, kemudian ada yang berambut keriting, bergelombang. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, tahukah kalian apakah faktor yang membuat perbedaan pada masing-masing individu di gambar tersebut? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, untuk mengetahui itu, mari kita bahas mengenai bab tentang substansi genetik. Pada soal pertama, berdasarkan hasil pengamatan video di atas, faktor apakah yang membuat sifat seorang individu berbeda satu sama lain? Jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi perbedaan sifat masing-masing individu adalah gen. Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik yang bertugas untuk mengendalikan sifat-sifat hereditas suatu organisme. Nah, pada setiap sel tubuh manusia, diperkirakan ada 26.000 hingga 40.000 gen yang tersimpan dalam 46 kromosom. Nah, satu unit gen tersebut akan mengendalikan satu sifat hereditas, sehingga satu individu memiliki ribuan sifat. Oleh karena itulah, mengapa setiap individu memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda. Lanjut ke nomor 2, di manakah letak gen yang berperan dalam pewarisan sifat suatu individu? Jawabannya adalah gen terdapat di dalam kromosom. Nah, gen tersebut terbentuk dan akan tersimpan di dalam lokus-lokus atau kromomer pada kromonema. Nah, setiap kromosom itu terdiri atas ratusan lokus, sehingga di dalam satu unit sel terdapat ribuan gen. Nah, satu gen di dalam tubuh akan mengendalikan satu jenis sifat, sehingga satu individu memiliki ribuan sifat. Paham? Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan gambar A, dapat kalian menjelaskan di mana letak kromosom berada? Nah, jawabannya adalah jika kita melihat gambar di samping, kromosom itu terletak di dalam inti sel atau nukleus, di mana tiap satu unit kromosom tersebut tersusun atas ribuan nukleosom yang merupakan pintalan dari protein histon dan juga DNA. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Jelaskan lebih lanjut mengenai struktur dan fungsi kromosom. Nah, secara umum, kromosom itu terdiri atas sentromer, telomer, kromomer, satelit, dan kromatid. Sentromer itu merupakan pusat kromosom. Nah, sentromer ini membagi kromosom menjadi dua lengan. Nah, pada sentromer terdapat kinetokor yang merupakan tempat melekatnya benang-benang spindle saat pembelahan sel dan merupakan tempat melekatnya lengan kromosom. Kemudian ada telomer. Telomer ini merupakan bagian ujung dari kromosom yang menghalangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lainnya. Kemudian di bagian ketiga ada kromomer. Nah, kromomer ini merupakan struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang terkadang terlihat saat proses interfase di pembelahan sel. Kemudian ada kromatid. Kromatid adalah suatu dari dua lengan hasil replikasi atau perbanyakan kromosom. Nah, istilah lain dari kromatid adalah kromonema. Kromonema merupakan filamen yang sangat tipis yang terlihat selama tahap profase. Kemudian yang terakhir ada satelit. Satelit merupakan bagian kromosom yang berbentuk bulatan yang terletak di ujung lengan kromosom. Sampai di sini paham terkait struktur kromosom dan fungsinya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan bagian-bagian yang ditunjukkan oleh huruf A hingga E pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut, gambar A merupakan telomer yang merupakan ujung kromosom, kemudian B adalah konstruksi letukan
sekunder, kemudian yang C adalah satelit, kemudian yang D adalah konstruksi primer, dan yang E adalah lengan kromosom. Kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 6. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi beberapa tipe. Sebut dan jelaskan tipe-tipe kromosom disertai dengan gambar. Nah, berikut adalah jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya. Untuk gambar pertama, ini merupakan kromosom jenis metasentrik, di mana dia ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki dua lengan yang sama panjang dan letak sentromernya berada di tengah-tengah. Sehingga dia ini membagi kedua lengan kromosom ini menjadi sama panjang. Kemudian yang B ini merupakan kromosom submetasentrik, di mana dia memiliki ciri-ciri kedua lengan hampir sama panjang, yang letak sentromernya hampir di tengah. Nah, ini letak sentromernya hampir ke tengah. Kemudian untuk yang gambar C ini merupakan kromosom akrosentrik, di mana dia ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki dua lengan yang tidak sama panjang, karena letak sentromernya lebih mendekati ujung. Hampir sama dengan kromosom submetasentrik, namun pada kromosom akrosentrik ini sentromernya lebih mendekati ke arah ujung. Kemudian yang terakhir adalah telosentrik, yaitu merupakan kromosom yang memiliki lengan satu, di mana letak sentromernya hanya berada di ujung saja. Sampai di sini paham terkait jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya? Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, baca dan pahami soal berikut. Dalam suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Hal yang menarik pada keluarga tersebut yaitu ayah berambut keriting, sedangkan ketiga anaknya berambut lurus. Nah, jika jenis rambut ditentukan oleh gen M besar yang mewarisi sifat rambut keriting dan alelnya gen M kecil yang mewarisi rambut lurus, penampakan rambut yang dimiliki kedua orang tua dan ketiga anaknya karena genotip orang tuanya adalah M besar dan M kecil. Sedangkan genotip ketiga anaknya adalah M kecil, M kecil. Rambut keriting ditentukan oleh gen M besar, sedangkan alelnya M kecil menyebabkan rambut lurus. Nah, letak gen dan alel tersebut seperti terdapat pada gambar berikut. Nah, dengan demikian, apakah yang dimaksud dengan gen dan juga alel? Jawabannya adalah gen adalah unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang membawa sifat keturunan. Gen terletak pada lokus di dalam kromosom. Gen berfungsi untuk mengatur berbagai macam karakter fisik maupun psikis suatu individu. Contoh karakter fisik adalah morfologi, anatomi, dan fisiologi. Sedangkan contoh karakter psikis adalah pemalu, pemarah, dan pendiam. Sedangkan alel merupakan pasangan gen yang terdapat pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Contoh sifat alternatif sesama adalah alel M besar menunjukkan sifat rambut keriting, sedangkan alel M kecil menetapkan sifat rambut lurus. Nah, pasangan gen atau alel dari kromosom homolog dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif. Pasangan gen dalam kromosom homolog suatu individu disebut dengan genotip. Gen dominan dilambangkan dengan huruf besar atau M besar, sedangkan gen resesif dilambangkan dengan huruf kecil, contohnya M kecil. Nah, ekspresi gen dominan akan menutupi sifat gen resesif. Sampai di sini paham? Oke, demikian pembahasan LKPD pertama pada materi substansi genetik pada pokok bahasan kromosom, gen, dan juga alel. Demikian, terima kasih.